Para bapak, ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari sama-sama dengarkan mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Kiai Haji Musyfiq Amrullah. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walakal hamdu ala nuri yamtaddu ilal abad, nuri habibika sayyidina Muhammad. Wa bihadzal nur yastati'u alaina an nashhada an la ilaha illallah wa nashhada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alimul ulama, para sesepuh, para asatid, guru-guru kita, wabil khusus Fadilatul Mukarram Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbiyallah, serta para sesepuh-sesepuh yang lain. Saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, kesehatan, umur panjang, rezeki barokah, bisa ke Mekah. Beda, amin ya. Insya Allah
kita semua dimatikan dalam keadaan husnul. Amin ya robbal. Peringatan Maulid, alhamdulillah sampai detik ini masih kita peringati. Betapapun di tempat yang sudah terjepit di antara beberapa pabrik. Kata Pak Kiai tadi, alhamdulillah kita ini termasuk wasat baina pabrik jeep dan bagian pabrik PLM, Khairul Umur Ausatuha. Alhamdulillah. Kita peringati Maulid, nawaitu kita pertama tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat yang luar biasa besar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu perintah Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan kepada mereka, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah. Nabi Muhammad ini saya katakan adalah merupakan rahmat Allah yang paling besar, rahmatan lil alamin. Untuk itu fabidzalika falyafrahu, diperintahkan kita oleh Allah untuk gembira, mendapatkan karunia Allah dan mendapatkan rahmat Allah, karena ini anugerah yang paling besar ketimbang apa-apa yang kita kumpulin sekarang ini. Karena dengan adanya Nabi kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Betul nggak? Dulu banyak orang nggak kenal siapa Tuhannya. Manusia secara fitrah butuh Tuhan. Betul? Butuh Tuhan, butuh perlindungannya, butuh rizkinya, butuh keamanannya. Cuman manusia pada saat itu banyak yang nggak tahu siapa Tuhannya, sehingga ada yang minta perlindungan kepada tepekong, ada yang minta perlindungannya kepada pohonan, ada yang minta pertolongannya kepada angin. Bahkan ibu-ibu dulu kalau lagi hamil minta selamat, minta perlindungannya ke gunting yang diselipin di BH. Kita tanya tuh, Bu, untuk apa itu gunting? Nakutin. Dipikir setan takut sama gunting. Jangan gunting, gantungin pacul yang lain. Alhamdulillah kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau waktu itu Allah tidak menurunkan para nabi ke alam dunia ini? Betul atau tidak? Fasilitas sudah oke. Manusia diciptakan oleh Allah paling akhir. Dalam riwayat hadis, manusia diciptakan oleh Allah itu ba'dal asri yaumal jum'ah qablal maghrib. Jadi Jumat itu hari yang terakhir setelah Allah menciptakan yang lain-lain. Di mana letak keutamaannya kok manusia itu mulia diciptakan yang terakhir? Bayangkan kalau manusia diciptakan pertama kali, belum diciptain apa-apa, manusia tinggal di mana? Betul atau tidak? Ini nikmat. Bukan hanya itu, Allah juga menundukkan makhluk-makhluk yang ada di langit ini. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kata Allah, lakum, untuk kalian wahai manusia. Segala macam ditunduk itu untuk manusia semua.
Ya, bukan hanya binatang, sampai bebatuan ditundukkan dibikin cincin sama kita. Ini musim cincin kan? Itu dulu yang namanya batu didiemin aja itu di Aceh. Lagi musim cincin sekarang Masya Allah, direbutin sama orang giok. Saya lagi ceramah aja orang melototnya cincin apa? Belum ada yang ngasih, nggak tahu cincin plastik, saya mau pakai. Lagi musim. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kita peringati Maulid ini dalam rangka mencoba ingin meneladani akhlak Nabi. Nah kalau pengen meneladani akhlak Nabi harus tahu sejarahnya. Saya yakin barusan kita baca sejarah Nabi, betul? Ada Maulid Barzanji, ada Maulid Dibai, ada Maulid Sintud Durar, ada Maulid Syaraful Anam, ada Maulid apa lagi? Diabul Lami' yang dikarang oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz. Jadi banyak maulid-maulid. Ada orang yang mengatakan maulid bid'ah lah, baca sejarah Nabi bid'ah. Baca sejarah Dewi Persik kagak apa-apa. Halo? Halo? Sinyal kuat ini? Baterai bagus? Pulsa ada? Lanjut? Kurang ajarnya di sini. Kalau di Subang saya tanya lanjut, terserah kiai. Di sana sopan-sopan, nggak ada yang mereka. Kalau kambing Masya Allah. Terus kurang ajar. Nah, ini maulid. Sejarah Nabi sedemikian lengkap. Kita insya Allah tidak akan mendapatkan sejarah manusia selengkap sejarah Nabi kita Muhammad. Dari mulai sejarah yang klasik As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham dari riwayat Abu Ishaq, Ibnu Ishaq. Ada Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ada juga Rahiqil Makhtum. Ada Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Ramadan Al-Buti. Ada juga yang pakai bahasa Inggris Muhammad is our prophet yang dikarang oleh Dr. Haikal. Bahkan orang-orang Kristen juga banyak mengarang itu yang namanya sejarah-sejarah Nabi. Itu ada Michael Hart, orang Amerika, menulis buku judulnya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Itu Michael Hart, meskipun orang Kristen, itu Nabi Muhammad diletakkan di ranking pertama dari 100 tokoh dunia, bayangin. Yang kedua Isaac Newton, yang ketiga baru Yesus, yang keempat Siddhartha Gautama, yang kelima Konghucu, yang keenam Sailun, penemu kertas dari Cina, yang ketujuh Johann Gutenberg dari Jerman, yang kedelapan Christopher Columbus, penemu benua Amerika, yang kesembilan Albert Einstein, yang ke-10 Karl Marx, yang ke-11 Lenin, yang ke-12 Nabi Musa, yang ke-13 Pasteur, yang ke-14 Umar bin Khattab, yang ke-15 sampai 100. Mohon maaf kalau saya sebutkan semua, waktunya habis. Saking gua nggak hafal juga emang. Ini nggak hafal sih. Ini Nabi Muhammad ranking pertama, pengaruhnya luar biasa. Nggak ada pemimpin dunia yang namanya disebut tiap hari di dunia ini, nggak ada. Betul? Coba Barack Obama, presiden dunia Amerika, yang naklukin orang-orang lain, kagak pernah disebut namanya tiap hari. Presiden kita Jokowi yang ada kebingungan untuk mendamaikan tawuran antara KPK sama Polri, pernah disebut namanya tiap hari? Enggak pernah. Pak SBY orang hebat, nggak pernah disebut namanya tiap hari. Ibu Mega, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Harto, Insinyur Bung Karno, nggak pernah namanya disebut tiap hari. Apalagi RT kita. Nabi kita namanya disebut
setiap hari. Betul-betul. Azan dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali azan sehari? 5 kali. 2 kali jadi 10, itu satu masjid. Di Pulau Gadung ada berapa masjid? Ini kalender apa maksudnya? Ada berapa masjid kali 10? Belum qomat, belum tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum ibu-ibu kalau pengajian pasti sholawatan dulu. Ya Rabbi min sholat al-maqam. Lahir Nabi Muhammad, burung-burung aja pada bernyanyi kan. Rohatil atyar tashdu bilayalil maulidi. Subhanallah. Lu mah nyanyi doang, artinya kagak tahu. Subhanallah, ini luar biasa saudara. Nabi kita, makanya Nabi kita Muhammad, tidak ada manusia yang dipuji oleh yang menciptakan alam ini seperti Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim ada. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Nabi Ibrahim. Nabi Ismail disebut laminas sabirin. Nabi-nabi lain disebut juga begitu. Ada yang tegas, ada yang dakwahnya latif. Ternyata Nabi Muhammad tidak. Allah tidak pernah memuji 1-2 sifat. Tetapi Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala. Ini Allah menggunakan harfu taukid, kata santrinya betul-betul ala, tinggi, isti'la. Khuluqin azim, dari akhlak yang maha agung. Orang yang mempunyai akhlak yang agung saja sudah luar biasa, tapi Nabi Muhammad ini ditambah la'ala, di atas rata-rata. Kenapa? Syekh Abu Hafiz dalam tafsirnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab menyatakan, kenapa kok Nabi Muhammad dipuji oleh Allah seperti ini? Lijtima'is sifatil mahmudah lil anbiya'i min qabli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat-sifat nabi-nabi yang dulu, sifat-sifat yang bagus itu kumpul pada diri Nabi kita Muhammad. Silakan. Alhamdulillah. Lanjut. Sinyal kuat, baterai bagus, pulsa ada. Maaf ini Kiai, paling sampai jam 10 lah, udah lewat. Lihat Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan sabar di dalam berdakwah. Bagaimana tidak sabar? Beliau berdakwah ini kata Allah al-fasanatin illa khamsin. Berdakwahnya 950 tahun. Tapi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh cuma sedikit. Ibnu Katsir menyatakan cuma 80 orang. Dari 950 tahun berdakwah, dapat umat cuma 80 orang doang. Kira-kira siapa yang menang sabaraha itu? Inni da'utuhum lailan wa nahara wa setiap saya berdakwah kepada mereka,
Setiap Nabi Nuh datang ditinggal lari. Setiap Nabi Nuh mau ceramah atu pergi. Saya alhamdulillah datang ke sini dari jauh-jauh dari Subang, nggak ada yang lari, alhamdulillah. Datang ke sini aja diundang, panitia datang ke Subang sana. Datang ke sini aja dijemput di jembatan flyover Klender, nyasar kita. Kalau kata dijemput mau kemana tahu, balik Subang lagi sana. Coba subhanallah, dijemput, dihormati, datang belakangan langsung tempat VIP duduknya. Ini baru nyampe, baru datang, belum pulangnya. Baru datang aja kayak begini. Tempat VIP lihat, kuenya aja beda, buah-buahannya. Soalnya kelas kambing beda. Nabi Nuh Masya Allah dakwahnya. Akhirnya Allah menurunkan azab. Nabi Nuh sebelumnya diperintahkan untuk bikin perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh sekarang bikin engkau perahu, jangan hiraukan mereka yang tidak beriman padamu, nanti mereka akan ditenggelamkan. Bikin Nabi Nuh perahu. Bayangkan waktu itu bikin perahu, gergaji belum ada, dempul belum ada. Ya kagak ada dempul. Bayangin dulu coba Masya Allah bikin perahu. Motong-motong itu kayu pohonan pakai apa coba? Nyerupnya gimana itu waktu itu? Subhanallah. Tapi kata Allah bi'ayunina, dengan petunjuk, dengan pantauan aku sekarang ente bikin Nabi Nuh. Allah yang mengawasi, Allah yang mengajarkan perahu. Waktu itu luar biasa besarnya, menampung bukan hanya manusia, binatang-binatang. Wahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi. Naik dah pasangan-pasangan sampai kuda pasangan, gajah pasangan. Binatang kalau dikumpulin satu repot, lihat kambing kalau nyatu bandot kalau ada lubang langsung aja. Dalam riwayat tuh yang namanya binatang-binatang supaya nggak ada ribut di kapal, dicabutin, itu yang namanya kemaluan. Gantungin supaya nggak ada aktivitas. Pas giliran mendarat di Bukit Jud, itu pernah ngambil itu kemaluannya. Gajah belakangan, punya gajah diambil sama kuda. Akhirnya gajah kecil, badannya gede tapi kecil. Makanya pantas kalau gajah kalau jalan itu begini aja. Ternyata lagi ngomong enggak. Ini mah dicari kitab kagak ketemu itu. Nah ini subhanallah. Akhirnya turun hujan, banjir nggak tanggung-tanggung sampai setinggi gunung. Orang-orang yang beriman dipanggil satu-satu oleh Nabi Nuh. Udah naik. Edi, Iwan, Yanto,
bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Perahu berlayar di atas gelombang yang sangat tinggi sampai setinggi gunung. Anaknya dicari-cari oleh Nabi Nuh di perahu, kagak ketemu. Kanan. Ternyata sekarang lagi berenang. Dipanggil sama Nabi Nuh. Kanan. Kalau di gelombang gede, kalau kamu kanan. Kadio. Cerita. Anaknya dipanggil-panggil nggak mau. Jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, saya akan menuju bukit itu yang menyelamatkanku dari genangan air. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Akhirnya anaknya ditenggelam. 950 tahun berdakwah dapat umat cuma 80. Nabi cuma 23 tahun. Tapi alhamdulillah umatnya sekarang miliaran. Di Indonesia saja sudah mencapai 200 juta. Subhanallah. Ini luar biasa umat Islam di dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sabar. Nabi Nuh pernah ketika tidak tahan menghadapi umatnya, Nabi Nuh berdoa supaya menurunkan azab kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif, saya belum lama datang ke Taif, bahkan ada musola kecil sekali. Saya tanya sama orang-orang Arab, ayo hadza masjid. Hina idzin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da roma qaumuhum al-hajar ilaihi. Jadi dia bilang, kenapa ini ada bangunan? Ternyata bangunan itu adalah sengaja untuk momen ketika Nabi berdoa. Ketika badannya sudah berdarah-darah dilempari batu. Ketika Nabi sudah banyak berlumuran kotoran onta. Ketika datang ke Taif bukan disambut marhaban tola'al batu, dilempari batu. Malaikat Jibril pada saat itu, ya Rasulullah, ud'ullah liwa'adzibahum, berdoalah kepada Allah supaya mereka diazab. Ditawarin oleh malaikat Jibril supaya Nabi Muhammad berdoa, doanya supaya menghancurkan mereka. Apa doa Nabi pada saat itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka belum paham siapa aku, nggak ngerti misi aku apa. Jangan hancurkan mereka ya Allah. Kalau mereka dihancurkan, siapa yang akan menyembah Engkau? Ditawarin oleh malaikat Jibril doa supaya menghancurkan mereka, tapi doanya doa rahmat bagi mereka. Coba kalau malaikat Jibril datang ke rumah kita, nawarin saingan politik, doain supaya diurutan, doa kita. Wong sekarang aja kadang-kadang ada ditawarin malaikat Jibril, kita suka nyumpahin lawanan kita. Ya Allah, langganan saya banyak yang nggak datang, pindah ke warung sebelah, bangkrutkan dia ya Allah. Ingat, jangan karena masyarakat umum, sama pembantunya. Nah sekarang barangkali bapak ibu melihat saya kayak begini, kelihatannya orang soleh. Belum tentu. Yang tahu saya pembantu saya, ya
istri saya. Jadi kalau ingin menanya seseorang, tanyalah perilaku seseorang itu kepada orang yang setiap hari melihat. Siapa pembantunya dan istri. Betul tidak? Bapak-bapak nih kejelekannya pasti bininya tahu. Bapak-bapak juga tahu kejelekan bininya di mana. Betul betul tidak? Anas bin Malik, salah seorang pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadimtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sanawat. Ma sami'tu minhu limadha taf'al hadha innama ana af'alu hadha wa la yaqul if'al hadha innama ana la af'al syai'an. Rasul nggak pernah mengatakan kepada saya, kenapa sih ente ngerjain ini? Nggak ngerjain yang itu aja. Ketika saya diam, Nabi nggak pernah mengatakan, kenapa ente ngejedok aja? Kenapa nggak mengerjakan itu? Nabi nggak pernah begitu. Wala lamastu, dan saya belum pernah menyentuh sesuatu alyan min yadihi. Saya belum pernah menyentuh sutra sekalipun yang dianggap itu adalah lembut. Saya tidak pernah mendapatkan kelembutan tangannya Rasulullah SAW. Tadi guru kita mengatakan bahwa arafnya, keringatnya saja itu adalah seperti minyak misik. Bandingkan dengan keringat bapak ibu. Masya. Istrinya tanya istrinya, ini akhlak Nabi kok bagus amat sih? Apakah sama istrinya juga sama? Orang-orang pada penasaran. Seorang sahabat bertanya, ya ummal mu'minin, kaifa khuluqun Nabi? Bagaimana sih akhlak Nabi itu? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu cerminan ajaran Quran. Kalau Anda membaca Quran, itulah akhlak Nabi. Kenapa ditanya istrinya? Sekali lagi yang ngerti kita tuh istri. Aibnya di mana, celah kita di mana? Nabi merentah bini aja nggak pernah teriak-teriak. Nggak pernah Nabi ngomong. Kopi mana sih? Kan ada istri lagi namanya Maimunah. Nah. Nabi hampir pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan sendiri. Kancing copot dia ngejahit sendiri. Nggak pernah bentar-bentar mak, kancing copot. Sepatu bersihin mak. Ketika Nabi lapar, mendekat sendiri ke belakang. Dia terpaksa ketika tidak ada makanan, ada kambing di belakang, di peras susu. Tidak pernah memberhenti istrinya. Kalau umpama terpaksa dia minta bantuan istrinya dipanggil dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena memang ada maunya. Begitu perempuan kalau ada maunya, panggil pelan-pelan. Senang. Aisyah dipanggil sama Rasulullah, ya Humairah. Isim tasghir dari Ahmad yang memang wajahnya ini putih, mulus, bersih. Kalau dicumbu, kalau dirayu, pipinya merona jadi merah. Makanya banyak perempuan-perempuan sekarang pengen kayak Aisyah. Pipinya dimerahin pakai blow on. Glass on. Ya nggak apa-apa kita panggil istri ya Humairah. Kata Pak Haji, istri saya mah hitam Ustaz. Ya panggil ya Hajar Aswad. Rasulullah sama bininya Masya Allah. Istrinya masak, Rasulullah mendekat. Sayang, masak apa? Rasul dengan serta-merta mengambil bumbu-bumbu masakan, dia mengiris-ngiris bawang, dia mengiris-ngiris tomat, dia mengiris-ngiris cabai.
melihat istrinya sedang mencuci, serta merta Rasulullah memeraskan itu pakaian yang sedang dicuci, langsung menjemur. Siapa yang tidak senang seorang istri kalau sudah dibantu oleh suami? Itu akhlak Nabi kepada istri orang yang terdekat. Jangankan kepada orang yang apabila. Subhanallah. Rasul kalau dipanggil oleh siapapun gak pernah teriak macam-macam. La yadmu ahadun la min aqaribihi wa la min ashabihi illa yaqulu labbaik. Tidak ada satu orang pun yang memanggil Nabi, apakah sahabatnya, keluarganya, kerabatnya, Nabi pasti ngejawab labbaik. Ketika Nabi mengerjakan sesuatu, traktor dipanggil, ya Rasulullah, ditinggalkan pekerjaan, berdiri menengok kepada yang memanggil labbaik. Bandingkan suami itu lagi kerja traktor. Pak, Pak, lu kagak tahu boleh ngapain? Itu bapak-bapak dari Pak. Kalau di kampung apa, kambingnya ya, bukan alhamdulillah, parah. Ternyata labbaik itu adalah bahasa yang paling santun, paling bagus. Ada kalau dipanggil oleh orang, ya Muhammad, na'am, Nabi nggak bilang na'am, labbaik. Kalau dipanggil, makanya pantas kalau orang sedang umroh, sedang haji, labbaik Allahumma, nggak na'am. Nggak dipanggil Edi, ketahuan dulu susu kambing. Ini Rasul kalau pulang malam-malam nggak pernah gebrak-gebrak pintu, nggak kayak kita. Riko, ma, pintu, ma, budak. Nabi Masya Allah pulang, mentuk-mentuk pintu, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada yang jawab, terpaksa Rasul gelar sorban, tidur di depan pintu. Hanya bapak-bapak kalau pulang ke malam nggak dibukain pintu ya, gelar sorban, tidur di depan. Saya alhamdulillah tiap malam pulang malam mulu, jam 1, jam 2, alhamdulillah nggak pernah ketuk-ketuk pintu. Kemana-mana bawa kunci. Tidur di depan rumah. Tidur pelan-pelan di samping bini. 3:30 baru bangun. Aku nyampe, alhamdulillah. Berkat pulang mana? Ini maaf ingetin panitia supaya siap-siap. Subhan. Ngerti karena perempuan juga kerja di rumah capek. Bukan hanya laki-laki yang kerja di pabrik, kerja di luar capek, perempuan juga kerja di rumah capek. Memahami Rasulullah. Orang-orang yang tidak memahami siapa Rasulullah, yang dia menjelek-jelekan Nabi. Itu lihat kemarin di Prancis ada kasus majalah Charlie Hebdo, betul? Kenapa dia membuat karikatur jelek terus tentang Nabi? Karena nggak paham siapa Nabi, sejarahnya nggak pernah dengar dari sumber aslinya. Dia mendengar Muhammad itu hipersek, Muhammad itu adalah bengis, Muhammad itu tukang bunuh. Itulah yang mereka dengar. Jadi mereka pantas ngegambar Nabi seperti itu. Di samping mereka itu memang benci kepada Islam. Siapa yang gak marah kalau majalahnya ngejelek-jelekin Nabi? 7 orang meninggal dunia, 12 orang meninggal dunia itu di Prancis gara-gara ada orang Islam yang ngamuk. Jangan salahkan orang Islam yang ngamuk itu. Kenapa mereka ngamuk ini kalau tidak ada gara-gara? Tidak mungkin. Dunia harus adil, jangan menyalahkan mereka yang membantai mereka 12 orang itu. Tapi pertanyakan, kenapa mereka itu ngamuk? Kalau sebabnya dia adalah
mungkin orang itu akan ngamuk seperti itu. Betul atau tidak? Siapa yang tidak panas kalau nabinya direk-rekan terus? Di Denmark, Nabi Muhammad dikarikatur jelek, perempuan banyak, pakai pedang, seolah-olah Nabi itu hipersek. Buktinya apa? Istri Nabi banyak. Entar dulu, istri banyak itu bukan berarti hipersek. Baca sejarahnya dulu, bro. Nabi punya istri Khadijah itu berapa tahun? Setengah umurnya beliau itu beristri cuma satu. Nikah umur 25 tahun sampai 55 tahun, Nabi itu istri satu, nggak punya istri yang lain. Khadijah. Bahkan ketika Khadijah meninggal dunia, ada satu riwayat menyatakan Nabi tidak mau nikah lagi. Saking sayangnya kepada istri. Kenapa lantas dia nikah lagi? Dan perempuan mana yang pertama kali dia nikahi setelah Khadijah meninggal dunia? Seorang bibinya namanya Khawlah datang, ya Rasulullah. Di sana ada wanita yang namanya Saudah. Saya nggak tega ngeliatnya. Bukan Saudah ini. Saudah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dia mendapatkan cercaan, mendapatkan teror fisik dari keluarganya yang belum Islam. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah beserta suaminya. Sampai di negeri Habasyah ternyata suaminya meninggal dunia. Dia hidup sendirian di sana tanpa ada suami. Akhirnya keluarganya menyurati, sudahlah kau balik lagi ke Mekah. Kami juga sudah masuk Islam kok. Ternyata sampai di Mekah satu pun saudaranya tidak ada yang masuk Islam. Akhirnya dicaci maki, dicerca, dihina, bahkan tidak dikasih makan, dilecehkan. Mana Tuhanmu? Katanya dia memberikan makan, mana buktinya? Kami tiap hari memberikan makan. Kedengaranlah berita itu oleh Khawlah, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya khawatir terhadap Saudah ini. Kalau berhari-hari seperti itu, khawatir dia murtad kembali kepada agama nenek moyangnya. Kalau lebih baik ya Rasul, engkau nikahi dia. Demi agama, demi mempertahankan akidahnya Saudah, supaya Saudah ini adalah tidak keluar dari ajaran agamanya. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa Saudah itu? Jangan kaget kalau Saudah itu adalah wanita janda yang umurnya sudah 80 tahun. Apa rasanya 80 tahun? Mohon maaf, saya belum pernah merasakan, mohon maaf. Bahkan dalam riwayat Saudah ini keturunan Sudan, orangnya hitam. Kalau Nabi hipersek, kenapa yang dicari kayak begini? Tetapi demi kepentingan agama. Dan lihatlah di sejarah, rata-rata janda tua rata-rata yang dinikahi dengan satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita sangat menghormati Aisyah. Kita senantiasa menyebut radhiyallahu anha, meskipun orang Syiah mengatakan asyhadu bi anna Aisyah finnar. Orang-orang Syiah mengatakan seperti itu. Makanya kita sangat berbeda dengan Syiah. Kita boleh satukan dengan dia, akidahnya berbeda. Dia datang ke Mekah, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syai'. Kita memenuhi panggilan Allah. Lah dia labbaik ya Husain, labbaik kita. Enggak cocok sama kita, beda sih. Mau dipaksa gimana? Betul atau tidak? Jadi dengan demikian, Masya Allah, saudara, Rasulullah demi itu Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dalam umur 9 tahun. Lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah ternyata ketika menikahi Aisyah itu sebelumnya mimpi dibawakan kain sutra, yang kain sutra itu ada fotonya Aisyah. Ya Rasulullah, ini adalah istrimu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menikahi Aisyah bukan karena dirinya, tapi ada perintah Allah. Kenapa? Karena Aisyah
Aisyah ini ternyata baru kita paham orangnya cerdas. Banyak urusan-urusan rumah tangga itu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Urusan kasur, mohon maaf, diceritakan oleh Aisyah, bukan oleh Abu Hurairah. Masa urusan kasur cerita Abu Hurairah? Berarti Abu Hurairah ngintip dong. Diceritakan oleh Aisyah. Kehidupan rumah tangga, bagaimana Rasul mencumbu. Kalau sudah pengen sama istrinya akan bergaul, nggak langsung pluk gitu. Gasuk-gasuk enggak. Tapi diawali dengan muda'abah, dengan mencumbunya. Ini artinya apa? Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan seperti itu. Artinya, wahai suami-suami, Anda pun diranjang. Ada contohnya. Yang telah mencontohkan adalah Rasulullah SAW. Contohlah Rasulullah kalau Anda ingin istri Anda itu adalah setia kepada Anda. Jangan mencari kepuasan dirinya saja di dalam urusan rumah tangga istrinya. Ternyata hanya sekedar pelampiasan seksnya saja. Tidak. Rasul tidak, sama-sama senang, sama-sama nikmat. Bangkitkan gairahnya. Itu diajarkan oleh Aisyah. Memegang-megang, meremas-remas dulu tangannya. Idza akhadha ar-rajulu yada imra'ati kutibat lahu hasanah. Seorang suami yang meremas-remas tangan istrinya dicatat satu pahala. Itu baru tangan yang diremas-remas, apalagi yang lain-lain. Jangan ikut saya. Ini artinya apa? Dalam kehidupan rumah tangga, Rasul pernah mandi bersama dengan Maimunah, saling membersihkan badan. Riwayat Aisyah dulu pernah Rasulullah lari-lari setiap Sabtu. Saya dulu ketika masih kuliah di sana, di Madinah itu ada yang namanya Masjid Sabak, tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Sekarang Masjid Sabak sudah tidak ada. Dulu di sana kalau kita mau ke Mekah dari Madinah itu, di situ ada terminal bis luar kota. Di sana ada masjid namanya Masjid Sabak. Saya tanya-tanya, lima yusama ada Masjid Sabak? Dan Rasul ma'al Aisyah fi yaumis sabt yani daiman yatasab min baiti ila wud. Jadi dia kadang-kadang itu setiap hari Sabtu suka berlari-lari kejar-kejaran. Jadi Nabi itu dengan istrinya suka kejar-kejaran, bukan hanya di film. Antara si Kajol sama si Sahur kan bu Lanjon ganti. Makanya mulai besok ibu-ibu hari Minggu kejar-kejaran sama laki. Coba Masya Allah. Itu sosok Rasulullah SAW. Jadi orang yang menjelek-jelekan Nabi karena nggak paham siapa Rasulullah. Sampai Antonio bagus menulis buku ya tentang apa itu kepemimpinan Rasul. Apa Islander apa pokoknya bahasa Inggris susah banget bacanya. Dia ada sekitar 8 jilid bagus tentang kepemimpinan beliau, keturunannya, tentang beliau berumah tangganya gimana, tentang beliau pemimpin militer, tentang Rasulullah seorang pendidik dan apa penanam budaya. Rasul adalah merupakan seorang pebisnis, itu semua dibicarakan. Luar biasa sempurna sekali Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dengan umatnya sekarang? Umat yang sudah jutaan ini subhanallah, bahkan miliaran. Masya Allah, kita perlu sekarang semangat membuka sejarah Nabi ini terus. Banyak orang-orang yang kadang-kadang hanya membaca sejarah Nabi separuh-separuh, sehingga kadang-kadang ada orang menjelek-jelekan Nabi karena tidak paham siapa Nabi. Subhanallah, Nabi mah sudah dijamin masuk surga aja tahajud sampai kakinya bengkak. Kita juga alhamdulillah sering bengkak kaki, cuma gara-gara tahajud asam urat. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mujahadah, seorang sahabat namanya Khuzaifah Al-Yaman melihat Rasulullah sholat sendirian. Allahu Akbar. Dia sholat sendirian. Khuzaifah pengen sholat di belakang Nabi. Allahu Akbar. Ternyata kata Khuzaifah, Rasul dalam rakaat pertama sedang baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam hati
hati Hudzaifah, paling-paling Rasulullah sampai 100 ayat. Ternyata sampai 100 ayat tapi nggak berhenti. Wah, mungkin 1 juz nggak berhenti, 2 juz nggak berhenti. Al-Baqarah dihabisin dalam rakaat pertama, 286 ayat. Sampai ayat fansurna 'alal qaumil kafirin. Hudzaifah lepas tangan siap-siap mau ruku, dipikir Rasulullah ruku, ternyata melanjutkan ke surat Ali Imran. Satu ayat itu enggak semuanya Ali Imran dibaca. Diteruskan ke surat An-Nisa. 3 surat yang panjang-panjang dibaca dalam 1 rakaat. Bayang. Pernah kita baca 3 surat sekaligus? Pernah. Lagi witir itu lu cepat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau dapat tambahan pahala yang baca sabsub. Subhanallah. Bagaimana umat sekarang, subhanallah, umat yang banyak ini, subhanallah, kita mendapatkan tantangan banyak, saudara. Dr. Abdurrahman Al-Hamdani Al-Maidani dalam bukunya Ajnihatul Makrif Tarat, beliau mengatakan gunaka wasilatan ila ghazwil Islam wal muslimin. Ada 2 cara yang digunakan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yang pertama, ghazwul muslimin bil ghazwil musallah. Mereka menghancurkan umat Islam dengan kekuatan senjata. Kalau lemah dihancurkan dengan kuat senjata. Kalau kuat diperlemah. Berapa banyak negara-negara yang diperlemah, saudara? Itu Libya luar biasa kuatnya, saudara. Tidak ada alasan mereka itu menghancurkan Libya. Tidak ada alasan. Isu katanya Gaddafi itu adalah bengis, membunuh orang. Dilihat di sana oleh badan PBB. Tidak ada pembunuhan massal di sana. Yang ada biasa yang namanya politik antara oposisi anti pemerintah. Biasa. Katanya banyak yang sengsara. Bagaimana tidak? Kapitanya, income per kapitanya di Libya itu luar biasa. Lebih tinggi daripada negara-negara yang lain. Saya punya sahabat yang pernah kuliah di Libya. Ternyata itu beasiswanya lebih tinggi ketimbang negara-negara Timur Tengah yang lain. Nggak ada alasan. Cuma kenapa kok Amerika dan NATO memerangi? Karena alasan satu, Gaddafi susah diatur. Sudah diembargo berapa tahun, gak mampus itu. Datang ke sana diserang cuma untuk mati Gaddafi. Gaddafi hancur sekarang, dia hancur berantakan. Oposisi mana yang ngomong katanya nggak ada, hancur. Diatur semua jadi negara boneka. Memerangi Syria lagi sekarang dengan alasan membangkitkan isu Syiah dan Sunni. Irak dulu ya berapa kali dihancurkan, gak mempan-mempan itu. Akhirnya yang namanya Volker Bush yang kedua itu, yang junior, dia mempelajari bagaimana caranya. Akhirnya menggunakan cara tasydid sufufil muslimin, memecah belah persatuan umat Islam. Syiah ada di sana, Sunni ada di sana. Biasa hidup mereka damai. Tetapi pas giliran datang mereka diprovokasi. Karena Saddam Hussein waktu itu adalah Sunni, yang dibela oleh Amerika adalah Syiah. Syiah diprovokasi untuk membantai ini. Akhirnya terjadi peperangan di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bakar-bakaran masjid sudah terbiasa. Sebelumnya mereka damai, tapi mereka tidak sadar diadu domba. Akhirnya terjadilah negara barat masuk, hancurlah Irak, dan Saddam Hussein meninggal dunia. Sampai sekarang Irak acak-acakan. Syria juga sekarang tinggal menunggu acak-acakan. Jadi Timur Tengah terus dihancurkan dengan isu-isu agama. Di Indonesia sudah pelan-pelan masuk, diawali dengan penghancuran masjid di Al-Bikro Arifin Ilham. Ini bisa jadi adalah cara mereka supaya kita bangkit. Ayo terus isu perbedaan kita untuk betul-betul adalah untuk cara berperang di antara sesama muslim. Saya katakan memang kita anti Syiah, kita juga adalah anti Wahabi. Kita ini ahli sunnah wal jamaah yang tidak punya bapak. Wahabi punya bapak Saudi, duitnya banyak. Syiah punya duit banyak, orang-orang Iran. Ahli sunnah wal jamaah bingung bikin maulid, saya bikin sendiri.
pengen orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah NU yang ada di Indonesia ditarik-tarik sana. Wahabi pengen butuh untuk menghancurkan Syiah, menjelek-jelekan Syiah, NU ditarik. Syiah butuh untuk menghancurkan Wahabi, NU ditarik. Jadi kita harus waspada, saudara. Jangan diadu domba seperti ini, seperti negara-negara Timur Tengah. Baik, Wahabi tiap hari ngejelek-jelekin kita, maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dulu nggak pernah Nabi nggak pernah melaksanakan. Apakah memang kalau Nabi tidak pernah melaksanakan lantas semua jelek? Iya dong, kul bid'atin dhalalah. Oke, kalau gitu Quran, Anda lihat Quran. Waktu zaman Rasul, Quran itu ada titiknya nggak? Ada barisnya nggak ada dulu. Lihat ini Quran yang sedemikian bagusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dulu nggak ada titik, nggak ada baris waktu zaman Nabi. Siapa yang ngasih titik? Sahabat bu. Tabi'in, ada Abul Aswad Ad-Du'ali. Di sana ada Khalil bin Ahmad. Ada Abdullah bin Yahmad yang ngasih titik, yang ngasih baris. Dia tidak pernah mendapatkan restu dari Nabi karena nggak pernah ketemu. Quran di titik-titikin, di baris-barisnya ada tasdidnya. Ini kan berarti perbuatan mengada-ada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Berarti bid'ah, dhalalah. Ente besok kalau mau baca Quran, titik dulu barisnya, titik dulu titiknya. Ente baca Quran, awas kalau ente masih baca pakai titik, bid'ah, dhalalah, neraka. Ente ngomongnya enak aja. Ini saudara, jadi kita terus diadu domba. Maka hati-hati. Belum kita kadang-kadang kemapanan akidah kita. Anak-anak kita kata Pak Kiai tadi, Masya Allah, laki-lakinya pakai udah gak karu-karuan, anting sebelah, mending emas kawat jemur, rambut bagus-bagus dicat merah. Orang barat rambut merah cocok kamu warna kulit mereka putih kemerah-merahan, rambutnya pirang cocok. Anak pulau kambing kulit hitam bukan demak, rambut merah nongkrong pinggir jalan RT lewat ini begitu. Gadis umur 17 tahun pakai kaos anak umur 5 tahun. Celananya celana kayak pakai tadi, celana PKS. Celana PKS itu singkatan pantatnya kelihatan. Pas kita naik motor, Masya Allah, cerengan semalnya kelihatan. Inilah saudara yang kita ngeri. Mudah-mudahan yang kita memperingati maulid kita bangkit lagi. Cinta kita kepada Rasulullah SAW dan cinta kita kepada ajaran-ajarannya. Bukan hanya kita peringatan maulid kita peringati, tapi mari masjid yang sudah bagus ini senantiasa kita isi. Jangan sampai maulid kita peringati subuh besok cuma berapa orang doang. Ini saja mohon maaf Pak Kiai yang saya sampaikan. Mudah-mudahan namanya orang kampung lah. Barangkali nggak cocok sesuai dengan orang-orang pulau kambing. Saya mah pulaunya pulau gajah ya. Saya tadi jadi Priok dulu pernah kalau nggak salah pulau kambing hijrah saya. Saya ngasih tanah wakaf bikin pesantren, alhamdulillah. Saya sering ceramah di daerah Jakarta Timur, nggak ada yang ngasih wakaf. Daripada diwakafin mendingan dikontrakin. 2001, 2003 saya bikin pesantren, nerima santri cuma 7 orang. Alhamdulillah sekarang udah ada 700. Gratis, mau nggak ada yang bayar. Alhamdulillah. Karena bapak sama ibunya yang bayar. Saya ingin bercita-cita seperti pesantren Al-Wataniyah yang didirikan dengan pakai hasbi Allah, yang sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang kiai-kiai luar biasa, yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin umat di mana-mana. Saya ingin cita-cita seperti itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, ingin sekali sedikit saja di hadapan Allah, ya Allah, kita pengen berjasa, ingin menitiplah untuk agama supaya sedikit barangkali dengan mendidik anak-anak di sana. Ini saja barangkali, mohon maaf ini udah kelamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi terus terang saya nyasar-nyasar, mau sarapan dulu, belum sarapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الاقوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك عن الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا فاتر السماوات، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالعافية، وارزقنا بالتقوى والاستقامة، وعلمنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Para bapak hadirin jemaah yang berbahagia, demikian tadi doa penutup sebagai tanda berakhirnya acara kita pada malam hari ini. Hadirin jemaah yang berbahagia, kami selaku panitia tentunya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para alim ulama, para asatidzah, para bapak ibu semua. Mudah-mudahan niat langkah kita ke musholah Baitur Rahim tentunya mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat kekurangan tempat dan sebagainya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi